Marilah kita mendengarkan Injil Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius, bab 23 ayat 1 sampai dengan 12. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kalian, janganlah kalian suka disebut rabi, karena hanya satulah rabimu, dan kalian semua adalah saudara. Dan janganlah kalian menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kalian disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antaramu, hendaklah ia menjadi pelayan. Barang siapa meninggikan diri, akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapa dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil yang baru saja kita dengar bahwa tema utama yang diutarakan dalam Injil pada hari ini adalah kerendahan hati atau sikap rendah hati. Mengapa sikap rendah hati itu penting dalam hidup kita? Pertama-tama, karena tema ini mudah sekaligus sulit untuk dilaksanakan. Mengapa mudah dan mengapa sulit? Mudah karena memang kerendahan hati itu suatu kata-kata yang indah untuk diucapkan dan gampang. Dan sulit. Mengapa sulit? Karena untuk melaksanakan kerendahan hati itu tidaklah mudah. Perlu perjuangan terus-menerus, dan bahkan itu adalah perjuangan seumur hidup. Karena dalam diri manusia memiliki kecenderungan untuk bersikap sombong. Entah sombong karena dia memiliki pegangan, misalnya memiliki harta yang banyak, atau memiliki kecerdasan yang melebihi orang di sekitarnya. Tapi kita kadang-kadang jatuh dengan kekayaan-kekayaan kita tersebut, entah kekayaan harta benda ataupun kekayaan intelektual kita. Bila kita menyadari bahwa kita ini berasal dari Tuhan sendiri, saya yakin dan percaya Injil pada hari ini sungguh-sungguh mengingatkan kita kembali untuk bersikap rendah hati. Apapun yang kita miliki, saya rasa itu adalah karena orang lain. Seandainya kita sebagai seorang yang pintar tanpa guru yang mendidik kita, otomatis kita tidak bisa menjadi orang yang pintar seperti yang kita miliki saat ini. Dan begitu pun seandainya kita tidak ada orang lain di sekitar kita untuk menjadikan kita kaya, saya yakin kita juga tidak bisa kaya. Ataupun dalam konteks zaman sekarang di mana kita pun perlu orang lain, walaupun dalam kondisi COVID-19 ini atau kondisi seperti saat ini, yang pastinya kita juga membutuhkan orang lain. Tanpa orang lain, pasti kita ini tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih,
baiklah kita menghayati juga akhir dari Injil pada hari ini, bahwa kita mesti bersikap rendah hati. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Dan pada hari ini juga Gereja Sejagat memperingati peringatan Perawan Maria Ratu. Mengapa Maria digelar sebagai Ratu? Dan saya rasa sebagai manusia itu bukan permintaannya Maria, tetapi semua itu karena rencana dan kehendak Allah. Untuk itu mari kita juga bisa meneladani Bunda Maria untuk membiarkan Allah bekerja dan juga bekerja dalam diri kita. Yang penting kita setia dan mau mendengarkan sabdanya. Semoga rahmat Tuhan membantu kita dalam perjuangan kita setiap hari. Tuhan memberkati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.